Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mata pelajaran matematika diskrit, materi aljabar boolean. Saya Rifki Mulyapohan dan rekan saya Muhammad Aditya Rizandi, Arya Dewangga, Romi Hiskia, Muhammad Rasyad Muammar, Rio Putra Diandra, dan Wulan Trihardini. Oke, di sini saya akan menjelaskan penyederhanaan dengan peta Carnot. Satu, mengelompokkan satu yang bertetangga sebanyak mungkin. Lalu mencari oktet sebanyak-banyaknya, kemudian kuat 2, kuat satu, dan terakhir yang berpasangan. Oke, di sini saya ingin memperlihatkan em, jenis oktet. Satu oktet yang memiliki yang memiliki dua baris angka satu, dan kuat 2 yang memiliki dua kolom ke kanan dan ke bawah yang membentuk persegi. Selanjutnya yang kuat terdapat angka satu yang satu yang satu satu barisan. Kemudian yang berpasangan terdapat angka satu yang bersebelahan. Oke, di sini saya ingin menjelaskan contoh minimasi satu. Pertama kita cari em, kuat 2, lalu kuat satu, kemudian yang berpasangan. Pertama dari kuat 2 kita mencari W, X, Y, Z-nya dari kolom pertama. Kolom pertama, W, X-nya adalah 11 dan Y, Z-nya 00. Karena W, X-nya 11, kita tuliskan jadi W, X. Nah, Y, Z-nya sama dengan 00. Karena Y, Z-nya 00, kita tulis Y aksen dan Z aksen. Kemudian di kolom yang kedua, kita cek W, X-nya berapa. W, X-nya sama dengan 11 dan Y, Z-nya sama dengan 01. Kita tulis jadi W, X dan Y aksen karena 0 dan Z. Terus selanjutnya W X aksen, Y aksen dan Z aksen ditambah W X aksen, Y aksen dan Z. Kemudian sederhanakan. Cara mensederhanakannya kita cari em, huruf eh huruf yang sama di keempat kolomnya. Pertama W. Di sini W yang pertama W biasa dan yang kedua W, ketiga W, yang ketiga keempat W. Jadi kita turunkan. Kemudian yang X pertama X, yang kedua X, yang ketiga X aksen karena berbeda kita eliminasikan. Kemudian yang Y aksen, yang pertama Y aksen, yang kedua Y aksen, yang ketiga Y aksen dan yang keempat Y aksen. Karena keempatnya Y aksen kita turunkan. Kemudian Z, yang pertama Z aksen, yang kedua Z biasa karena berbeda kita eliminasikan. Kemudian sederhanakan kuot satu. Kita cek dari kolom yang pertama, W X-nya berapa? W X-nya sama dengan 00. Jadi kita tulis W aksen dan X aksen. Kemudian Y Z-nya 10. Jadi kita tulis Y dan Z aksen. Selanjutnya seperti itu. Terus kita sederhanakan dari hasil ini menghasilkan Y dan Z aksen. Kemudian yang berpasangan. Nah, yang berpasangan kita lihat dari kolom pertamanya, WX-nya berapa? WX-nya sama dengan 00, jadi kita tulis W aksen dan X aksen. Kemudian YZ-nya sama dengan 01, kita tulis jadi Y aksen dan Z. Kemudian ditambah yang kolom kedua WX-nya 00, jadi kita tulis W aksen dan X aksen. Dan YZ-nya sama dengan 11, jadi kita tulis YZ. Kemudian kita sederhanakan, hasilnya sama dengan W aksen dan X aksen ditambah W aksen, X aksen, dan Z. Kemudian kita jumlahkan hasil penyederhanaan dari keseluruhannya, yaitu hasilnya dari kuat 2 ditambah hasil kesederhanaan dari kuat 2 ditambah kuat satu dan ditambah yang berpasangan. Jadi hasilnya W Y aksen ditambah Y Z aksen ditambah W aksen, X aksen, Z. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya ada contoh minimisasi yang kedua, yaitu Carnot map atau K-map, yaitu empat variabel W, X, Y, Z. Nah, prosesnya yaitu lingkaran menandakan grouping sel yang bernilai satu.
ada tiga grup yang akan dibentuk, yaitu grup pertama 4 sel vertikal, yaitu kolom 01 dan baris dan 11, baris 01 dan 11. Yang kedua ada dua sel horizontal, yaitu baris 01, kolom 01 dan 11. Dan yang ketiga ada grup ketiga, yaitu dua sel horizontal, baris 10, kolom 00 dan 01. Nah, hasil dari tiga grup tersebut yaitu F, W, X, Y, Z sama dengan Z tambah X, Y tambah W, X aksen, Y aksen. Artinya, fungsi dapat disederhanakan menjadi tiga suku, yaitu Z sama dengan satu variabel, X, Y dua variabel, dan W, X aksen, Y aksen, yaitu tiga variabel dengan X dan Y di komplement. Next. Dan yang ketiga yaitu ada contoh minimisasi yang ketiga sama seperti sebelumnya. Dia empat variabel yaitu W, X, Y, Z. Nah, prosesnya itu yaitu di grouping dilakukan pada sel-sel bernilai satu. Ada empat grup yang lebih besar. Yang satu grup baris satu satu dan ada empat sel horizontal. Yang kedua ada grup baris 10 ada tiga sel dan grup-grup overlap lainnya. Yaitu hasilnya F, W, X, Y, Z sama dengan W, X tambah W, Z tambah W, Y tambah X, Y, Z. Nah, fungsi ini disederhanakan menjadi empat suku dengan masing-masing 2 sampai 3 variabel. Tujuan minimisasi yaitu menyederhanakan fungsi boolean untuk implementasi rangkaian digital yang lebih efisien atau lebih sedikit gerbang logika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, contoh minimisasi 4. Contoh ini digunakan untuk mempermudah fungsi boolean yang ditampilkan dalam bentuk tabel kebenaran menjadi dua bentuk standar, yaitu SOP dan POS. Untuk tabel kebenaran bisa dilihat di layar. Next. Untuk penyelesaian dalam bentuk baku SOP, yaitu pada peta kernel dilakukan pengelompokan untuk sel yang bernilai 1. Untuk tabel bisa dilihat di layar. Terdapat dua kelompok pasangan yang terbentuk. Untuk hasil minimasi fungsinya adalah yaitu X aksen Z ditambah X Z aksen. Next. Untuk selanjutnya bentuk baku POS, yaitu pada peta kernel dilakukan pengelompokan untuk sel yang bernilai 0. Untuk tabel dapat dilihat di layar. Terdapat dua kelompok pasangan yang terbentuk. Untuk hasil minimasi fungsinya yaitu X aksen tambah Z aksen, lalu X ditambah Z. Next. Untuk selanjutnya, contoh minimisasi 5. Contoh ini bertujuan untuk melakukan minimisasi pada fungsi boolean yang dinyatakan dalam bentuk minterm. Minimasi fungsi boolean fungsi f, x, y, z sama dengan sigma 02456. Untuk penyelesaiannya, nilai 1 ditempatkan pada peta kernel sesuai dengan nomor minterm. Lalu sebuah kuad atau kelompok 4 dibentuk dari minterm M0, M2, M4, M6. Keempat sudut peta yang menghasilkan suku Z6. Selanjutnya sebuah pasangan atau kelompok 2 dibentuk dari minterm M4 dan M5 yang menghasilkan suku X dan Y aksen. Hasil dari penyederhanaan fungsi boolean tersebut adalah Z aksen ditambah X, Y aksen. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu minimisasi 6 dan 7. Minimisasi 6 F, W, X, Y, Z, W aksen, Y aksen ditambah X aksen, Y, Z aksen ditambah W aksen, Y, W aksen, X, Y, Z aksen ditambah W, X aksen, Y. Pertama sekali kita menyiapkan gamma variabel, 4 variabel, kemudian kita mengisi angka 1 pada setiap sel fungsi, setiap suku dan fungsi awal. Next. Next, next slide. Kemudian pada penyelesaiannya pertama sekali sesuai ketentuan kita mencari oktet. Langkah pertama yaitu apakah ada oktet. Sebuah oktet akan menyederhanakan ekspresi secara maksimal, menghilangkan 3 variabel.
Namun pada kasus ini total angka pada peta hanya ada 7 karena tidak mungkin membentuk sebuah oktet. Next. Karena tidak ada oktet, pasti kita mencari sisanya, yaitu kuat dan berpasangan. Selanjutnya kita cari kuat. Sebuah kuat akan menghilangkan dua variabel. Ada satu kuat, kita menemukan sebuah kuat terbentuk dari 4 sel di sudut peta, setiap sudut, yaitu pada M0, M2, M8, dan M10. Inilah contoh bagus dari konsep bertetangga, karena peta seolah-olah terhubung dari ujung ke ujung. Hasil dari kuat ini adalah X-aksen, Z-aksen. Next. Kemudian yang te- em, selanjutnya mencari berpasangan kelompok dua. Setelah kuat ditemukan, kita lihat sisa angka satu yang belum tercakup atau belum mempunyai kelompok, yaitu di sel M1, M6, dan M9. Kita harus mencakupnya dengan kelompok terbesar yang mungkin. Dalam hal ini, yaitu berpasangan. Sebuah pasangan akan menghilangkan satu variabel. Pasangan pertama mencakup M6, kita bisa menggabungkannya dengan M2, bertetangga. Hasilnya adalah Y aksen, Y, Z aksen. Next. Yang kedua, pasangan yang kedua yaitu mencangkup M1 dan M9. Kita bisa menggabungkan keduanya dan hasilnya adalah suku X aksen, Y aksen, Z. Kemudian hasilnya kita gabungkan semua suku hasil terjemahan dengan operasi OR untuk mendapatkan fungsi akhir yang sudah diminimisasi, yaitu F, W, X, Y, Z sama dengan X aksen, Z aksen ditambah W aksen, Y, Z aksen ditambah X, Y, X aksen, Y aksen, Z. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ini contoh minimasi ke-8. Soal sederhanakan fungsi W, X, Y, Z sama dengan W plus X aksen, W plus X plus Y, W aksen plus X aksen plus Y aksen, eh, W aksen, W aksen X plus Y plus Z aksen. Hasil penyederhanaan bentuk baku SOP dan POS. Untuk penyelesaian langkah pertama, tuliskan dalam bentuk product of sum atau lengkap. Faktor 1 eh, W plus X aksen. Untuk menjadi 0 yaitu W sama dengan 0, X aksen sama dengan 0 diubah menjadi X sama dengan 1. Jadi W sama dengan 0, X sama dengan 1. Dan Y dan Z bebas. Maka max term yaitu M4, M5, M6, M7 dalam X, Y, Z. Faktor 2 W plus X plus Y. Untuk menjadi 0, W sama dengan 0, X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Z bebas. Maka max term M0, M1. Faktor 3 W aksen plus X aksen plus Y aksen. Untuk menjadi 0, W aksen sama dengan 0 menjadi W sama dengan 1. X aksen sama dengan 0 menjadi X sama dengan 1. Y aksen sama dengan 0 menjadi Y sama dengan 1. Z bebas. Maka max term M14 dan M15. Untuk faktor 4, W aksen tambah X tambah Y tambah Z aksen untuk menjadi 0, W aksen sama dengan 0, menjadi W sama dengan 1, X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan Z aksen sama dengan 0, menjadi Z sama dengan 1. Maka didapatkan master M9. Lanjut, Mas. Gabungan master M0, M1, M4, M5, M6, M7, M8, M14, dan M15. Jadi pos kanonik fungsi f, w, x, y, z yaitu pi 0, 1, 4, 5, 6, 7, 9, 14, dan 15. Langkah kedua konversi ke SOP menggunakan keymap. Dalam gambar keymap, kelompokkan angka 1 di keymap untuk SOP. Dalam kelompok 1 yaitu W aksen, X aksen, Y, Z tambah W aksen, X aksen, Y, Z aksen tambah W, X aksen, Y, Z tambah W,
X aksen, Y, Z aksen. Melalui rumus yang ada di layar didapatkan X aksen dan Y, X aksen Y. Untuk kelompok kedua, W X Y aksen Z aksen ditambah W X Y aksen Z akan didapat W X Y aksen. Untuk kelompok ketiga, W X Y aksen Z aksen ditambah W X aksen Y aksen Z aksen didapat W Y aksen Z aksen. Lanjut. Untuk kelompok kedua, kelompokkan angka 0 di kemap untuk POS. Untuk kelompok 1, kita ambil variabel yang sama depannya, yaitu X, Y menjadi X aksen plus Y aksen. Dan kelompok kedua sama seperti, yaitu W aksen, Y aksen menjadi W plus Y. Untuk kelompok ketiga, yaitu W aksen, X aksen, Y aksen, Z tambah W, X aksen, Y aksen, Z didapat nanti didapat di X aksen, Y aksen, Z sama menjadi X plus Y plus Z aksen. Dari hasil penyederhanaan didapat menjadi untuk bentuk SOP yaitu F W X Y Z sama dengan X aksen Y tambah W X Y aksen tambah W Y aksen Z aksen. Untuk POS yaitu F W X Y Z sama dengan X aksen ditambah Y aksen W tambah Y X plus Y tambah Z aksen. Lanjut. Nah, untuk contoh minimasi ke-9, sederhanakan fungsi X, Y, Z, T menjadi sama dengan X, Y aksen tambah X, Y, Z tambah X aksen, Y aksen, Z aksen tambah X aksen, Y, Z, T aksen. Untuk penyelesaiannya, pengelompokan yang berlebihan itu disederhanakan menjadi kelompokan yang lebih sederhana. Nanti akan mendapatkan fungsi minimasi yaitu f, x, y, z, t sama dengan y aksen, z aksen ditambah x, y tambah y, z, t. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada nomor 10 dengan soal minimasi fungsi yang telah dipetakan ke peta Karnaug. Di bawah ini dalam bentuk beku SOP dan bentuk beku POS. Bentuk langkah yang pertama adalah kita menentukan fungsi dari peta Karnaugnya itu. Nah, di sini kita mempunyai 4 variabel, yaitu W, X, Y, dan Z. Oke. Yang kedua, di sini kan buat pengelompokan terbesar, terdapat garis penuh. Garis penuh itu untuk SOP, kalau bernilai 1. Lalu garis putus-putus itu untuk POS. Nah, lalu yang ketiga, ingat aturannya. Gunakan aturan umum dalam pengelompokan. Yang pertama tuh kelompok 8 sel oktet jika memungkinkan. Lalu yang kedua, jika nggak bisa tuh gunakan kelompok 4 sel atau kuat. Lalu yang ketiga, jika masih nggak bisa juga, gunakan kelompok 2 sel atau pasangan. Setiap kelompok harus diberi 1 atau lebih sel bernilai 1. Dan jumlahnya harus pangkat 2. Lalu langkah yang ketiga, itu menentukan variabel tetap. Untuk setiap kelompok, itu jika suatu variabelnya itu nggak berubah, tetap 0 atau tetap 1 gitu, variabelnya bisa dipertahankan gitu. Untuk variabel yang berubah, kadang 0, kadang 1, itu variabel itu bisa dihilangkan. Lalu yang keempat, dari setiap kelompok cari variabel yang tetap atau nggak berubah itu risiko persamaan. Udah, oke. Dari hasil pengelompokan penuh, garis penuh di peta, kita mendapatkan SOP dengan fungsi yaitu WX YZ sama dengan YZ plus WZ plus XZ plus W aksen XY aksen. Artinya itu untuk setiap suku hasil dari kelompok 1 itu pada peta. Setiap kayak tanda petik itu berarti not atau kebalikannya ya. Oke. Untuk yang kedua adalah mencari posnya. Dari kelompok yang bernilai 0, garis putus-putus di peta, posnya itu Y aksen, buka kurung, Y aksen, plus Z aksen, tutup kurung,
lalu buka kurung lagi, W aksen plus Z, tutup kurung, lalu buka kurung lagi, X tambah Z, tutup kurung, lalu buka kurung lagi, W plus X plus Y, tutup kurung. Bisa lanjut ke next slide. Nah, untuk contoh minimasi ke-11, yaitu sederhanakan rangkaian logika berikut. Nah, langkah yang pertama itu kita menuliskan fungsi dari rangkaian logikanya. Dari gambar rangkaian ini kan terdapat nih hasil akhir yang berarti OR ya. OR itu kan dia lambangnya apa plus biasanya itu. Ya. Lalu kita masukkan aja fungsi X, Y, Z sama dengan yang pertama di situ ada N tuh kan. Hasilnya X aksen Y, Z ditambah X aksen Y, Z aksen tambah X, Y aksen Z aksen tambah X, Y aksen Z. Lalu yang kedua tuh masukkan tabel Karnaugnya. Tabel Karnaugnya untuk X aksen YZ itu dia X-nya 0 kan, Y1, Z1. Lalu kenapa X aksen YZ aksen? Karena X-nya 0, Y1-nya, Z-nya 0. Oke. Lalu yang kenapa X Y aksen, Z aksen? Karena X1, Y0, Z0. Nah, tuh. Lalu X Y aksen dan Z itu maksudnya X1, Y0, dan Z1. Untuk langkah ketiga, kita lakukan pengelompokan. Nah, dari polanya itu kan kelompoknya X aksen YZ dan XY Z aksen ya. Z itu berubah, jadi hilang dan hasilnya X aksen dan Y. Untuk kelompok XY aksen dan Z aksen dan XY aksen Z itu Z-nya berubah, terus jadi hilang hasilnya XY aksen. Untuk langkah keempat adalah gabungkan hasil kelompok. Oke, bisa lanjut ke next slide. Nah, itu adalah hasil dari pengelompokannya. Dengan F, dengan fungsi X, Y, Z itu hasilnya X aksen Y plus X, Y aksen. Nah, rangkaian akhirnya tuh dari gambar hanya menggunakan dua gerbang, yaitu N dan satu gerbang OR. Gerbang N pertama itu adalah X aksen dan Y tuh, dan Y maksudnya. Oke, yang kedua adalah gerbang N kedua tuh ada X dan Y aksen. Dan hasil keduanya untuk N di OR itu menghasilkan F. Mungkin bisa dilanjutkan ke teman saya selanjutnya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang keadaan don't care. Keadaan don't care adalah kondisi nilai peubah yang tidak diperhitungkan oleh fungsinya. Artinya, nilai satu atau 0 dari peubah don't care tidak berpengaruh pada hasil fungsi tersebut. Jadi, pada aplikasi tertentu tuh fungsi boolean tidak spesifik pada kombinasi variabel tertentu gitu. Nah, kondisi tidak spesifik ini tuh disebut sebagai kondisi abai atau don't care. Next. Nah, untuk contohnya itu eh, peraga digital angka desimal 0 sampai 9, jumlah bit yang diperlukan untuk mempresentasikan adalah 4 bit. Bit-bit untuk angka 10 sampai 15 tidak terpakai. Jadi eh, kan yang bilangan biner yang 4 bit ini tuh ada sampai 15 ya. Sedangkan yang desimal tuh hanya sampai 0 sampai 9. Jadi yang XX ini tuh dikatakan sebagai don't care ya. Jadi untuk digit desimal ada 6 kombinasi yang tidak digunakan. Kombinasi ini disebut sebagai tidak spesifik gitu. Next. Next. Nah, eh, kondisi abai belum. Kondisi abai ini tuh digunakan untuk melakukan penyederhanaan pada peta Karnaug ya. Kondisi abai pada peta Karnaug itu ditulis dengan simbol X. X bisa bernilai 0 atau 1 tergantung kondisi. Nah, dalam menyederhanakan peta, peta Karnaug yang mengandung keadaan don't care ada dua hal penting sebagai pegangan. Yang pertama tuh kita anggap semua nilai don't care adalah X dengan satu dan kemudian sama dengan satu dan kemudian membentuk kelompok sebesar mungkin yang melibatkan angka satu termasuk tanda X tersebut. Kedua, semua nilai X yang tidak terpengaruh dalam
kelompok tersebut dianggap bernilai nol. Eh, dengan cara ini, keadaan-keadaan X telah dimanfaatkan semaksimal mungkin dan tidak boleh melakukannya secara bebas. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada salah kata atau yang masih kurang. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.